Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keistimewaan kota Mekah. Di Mekah ada namanya Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang spesial, ya. Ya, dia memiliki keutamaan tersendiri, ya. Masjidil Haram adalah masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi. Ini sekarang kita bicara tentang Masjidil Haram khusus, Masjidil Haram. Ya, di antara yang menjadikan kota Mekah menjadi mulia ada Masjidil Haram di situ. Ya. Ada Masjidil Haram di situ, ya. Saya lupa juga di antara keistimewaan kota Mekah adalah tempat mahbatil wahyi, yaitu tempat pertama kali wahyu turun di kota Mekah ketika Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, kemudian datang wahyu kepada Nabi SAW. Dan kita tahu bahwasanya semua yang berkaitan dengan Al-Quran menjadi mulia. Allah tidak memilihkan bagi Al-Quran kecuali yang terbaik. Ketika Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, jadilah Nabi Muhammad Nabi yang terbaik. Al-Quran. Allah tidak memilih membawa Al-Quran kepada Nabi. Jibril malaikat yang terbaik. Sayyidul malaikat, pimpinan malaikat adalah Jibril alaihissalam. Allah pilihkan bulan yang terbaik, bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan terbaik Allah pilih untuk menurunkan Al-Quran. Allah tidak memilihkan malam yang terbaik kecuali Allah tidak memilihkan untuk turun Al-Quran kecuali malam yang terbaik. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh keberkahan. Malam terbaik sepanjang tahun adalah malam Lailatul Qadar. Di situlah Allah pilih untuk turunkan Al-Quran. Dan Allah pilih tempat yang paling mulia, yang paling Allah cintai, yaitu kota Mekah untuk turun Al-Quran, ya. Situlah sejarah Al-Quran dimulai ketika turun kepada Nabi, ketika Nabi di Gua Hira. Tapi sekarang kita beranjak kepada Masjidil Haram. Di kota Mekah ada Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah masjid yang memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, Masjidil Haram merupakan masjid pertama yang dibangun di atas muka bumi, ya. Makanya disebut dengan Baitullahil Atiq. Baitul Atiq maksudnya, Atiq itu maksudnya kuno atau awal, ya. Rumah Allah yang awal, yang pertama. Kata Allah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia adalah Baitullah yang di Mekah. Jadi yang pertama kali dibangun adalah Baitullah Mekah. Allah juga menamakan Baitul Atiq wal yatawafu bil Baitil Atiq. Atiq itu maksudnya tua, ya, kuno. Dan hendaknya tawaf di Al Baitil Atiq, di rumah yang tua, maksudnya rumah yang pertama, ya. Karena dia adalah rumah yang pertama dibangun, maka disebut dengan Baitul Atiq. Kemudian di antara keistimewaan kota Mekah bahwasanya salat di Masjidil Haram, salat di Masjidil Haram pahalanya 1000 kali lipat dibandingkan salat di masjid-masjid yang lain di atas permukaan bumi ini. Dalam satu hadis Rasulullah SAW berkata, "Salatun fi masjidi hadza afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ilal Masjidil Haram." Salat di masjidku ini 1000 kali lipat kecuali Masjidil Haram. Masjidil Haram, salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salat. Adapun salat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali lipat. Luar biasa, ya, 100.000 kali lipat. Hanya saja para ulama khilaf, yang 100.000 kali lipat ini khusus di masjid ada Ka'bahnya atau di tanah haram. Karena Masjidil Haram ada dua makna. Terkadang Masjidil Haram maksudnya adalah masjidnya, yang kita datang ke masjid besar di kota Mekah yang sholat tarawih di situ. Terkadang Al-Masjidil Haram maksudnya adalah tanah haram, ya. Dzalika liman lam yakun hadiral Masjidil Haram, seperti dalam ayat bahwasanya wajib untuk menyembelih ketika haji bagi yang bukan hadir di Masjidil Haram, maksudnya yang bukan tinggal di tanah haram. Jadi Masjidil Haram terkadang maksudnya adalah tanah haram. Nah, ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah 100.000 kali lipat ini hanya berlaku bagi orang sholat di Masjidil Haram, di masjidnya, ataukah para jamaah haji yang tinggal 7 kilo, 4 kilo dari tanah haram juga mereka sholat di masjid-masjid di kota Mekah juga dapat 100.000 kali lipat dengan syarat sholat di masjid di tanah haram? Maka mayoritas ulama berpendapat ini bukan hanya khusus di masjid yang ada Ka'bahnya, tapi semua masjid yang ada di tanah haram semuanya pahalanya 100.000 kali lipat. Dan ini pendapat Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair beliau berpendapat demikian, sebagaimana pernah diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah. Dia berkata menjelaskan tentang salat 100.000 kali lipat di Masjidil Haram. Qultu, kata Atha, ya Aba Muhammad, hadzal fadlul ladzi tadhkuru fil Masjidil Haram wahdahu aw fil haram. Ini keutamaan yang kau sebutkan 100.000 kali lipat hanya berlaku di Masjid Haram atau di semua tanah haram? Qala bal fil haram fa innal harama kullahu masjid. Tetapi berlaku pada seluruh tanah haram. Tanah haram semuanya adalah tempat ibadah, tempat masjid.
Ya, dan ini pendapat dipilih Syekh bin Baz, Lajnah Daimah. Banyak ulama berpendapat bahwasanya 100.000 bukan cuma di Masjidil Haram. Karena ini hiburan bagi jemaah haji yang terkadang mereka tinggal jauh dari Masjidil Haram. Ya, mereka tinggal di masjid-masjid jauh. Mereka kalau sholat berjamaah mereka juga dapat 100.000 kali lipat ya. Tetapi bagaimanapun kata para ulama yang lebih afdal adalah di Masjidil Haram karena pahala berlipat ganda selain dari lokasi dari juga jumlah jamaah. Semakin banyak jamaah ya, salatu salasah azka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 3 orang lebih mulia daripada salat 2 orang. Salat 2 orang lebih mulia daripada salat 1 orang. Semakin banyak jamaah semakin banyak pahala dan kita tahu paling banyak jamaah adalah di Masjidil Haram. Tetapi meskipun salat jauh dari Masjid Ka'bah selama masih di tanah haram juga dapat 100.000 kali lipat. Makanya ada sebagian sahabat yang dia punya fustotan, dia punya semacam 2 tempat tinggal. Kalau dia mau ibadah, dia punya tempat tinggal di tanah haram, dia masuk. Kalau dia habis ibadah dia keluar. Dia takut kalau dia maksiat di tanah haram. Makanya kalau yang penting dia ibadah di tanah haram, habis itu dia keluar ke tanah halal. Dia keluar ke tanah halal agar dia terhindarkan dari bermaksiat di tanah haram. Kemudian di antara keistimewaan Masjidil Haram, bahwasanya Masjidil Haram merupakan salah satu dari 3 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi dan beribadah dalamnya, ya, karena ada keberkahan meskipun dengan bersafar. Kata Nabi SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Masjid hadza wal Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa. Tidak boleh bersafar untuk mencari keberkahan tempat kecuali kepada 3 masjid. Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Tidak boleh seorang misalnya saya ingin bersafar dari Jakarta pergi ke Masjid Ampel Surabaya karena di situ berkah, itu enggak boleh. Enggak boleh, hukumnya haram. Nabi bilang tidak boleh. Karena semua tempat sama, semua masjid sama. Yang kalau Anda ingin safar mencari keberkahan, 3 masjid ini spesial yang dibangun oleh para nabi. Ya, Masjidil Haram dibangun oleh Nabi Ibrahim, Masjid Aqsa dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Masjid Nabawi dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Yang lain masjid sama semua. Anda sholat di Masjid Istiqlal sama masjid di kampung sama saja. Tidak ada bedanya. Mau Masjid Demak, Masjid Ampel sama saja. Tidak ada bedanya. Maka tidak boleh sengaja bersafar mencari keberkahan. Enggak boleh. Keberkahan tempat enggak boleh. Ya, masjid semua sama, enggak ada bedanya. Kalau mau cari keberkahan, ini tempat spesial, ya cuma 3 masjid. Nah, beda kalau orang saya ke sana cuma pengen lihat sejarah, itu lain cerita. Tapi kalau dia keyakinan saya ke sana ada keberkahan, enggak boleh. Tidak boleh bersafar kecuali cuma di 3 masjid. Jangan menyamakan masjid yang dibangun oleh para nabi dengan masjid-masjid yang lainnya. Masjid lainnya semua sama. Semuanya sama. Masjid di kampung Anda sama dengan masjid yang ada di Papua, sama dengan masjid yang ada di Eropa. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustaz, tanya Ustaz lebih mudah.